Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kalista Putri, NIM 1001138232814, mata kuliah Dasar Kebijakan Kesehatan, dosen pengampu Bapak Rudi Chandra SKM MKM, tugas tentang aktor kebijakan. Menurut Madani 2011, yang dinamakan aktor kebijakan adalah mereka yang selalu dan harus terlibat dalam setiap proses analisis kebijakan akan publik, baik berfungsi sebagai perumus maupun kelompok penekan yang senantiasa aktif dan proaktif di dalam melakukan interaksi dan interrealisasi dalam konteks analisis. Baiklah, di sini saya mengambil aktor kebijakan yaitu tentang pendidikan yang dibuat oleh Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Bapak Nadine Anwar Makarim atau biasa dikenal juga dengan Mas Menteri. Di sini saya akan menceritakan kebijakan yang dibuat oleh Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Bapak Nadine Anwar Makarim, kebijakan untuk kemajuan pendidikan Indonesia yang dibuat oleh beliau tentang pendidikan, salah satunya yaitu Merdeka Belajar. Itu merupakan terobosan penting di bidang pendidikan yang dilakukan oleh beliau. Beliau tuh menjelaskan bahwa Merdeka Belajar adalah konsep pengembangan pendidikan dengan peran seluruh pemangku kepentingan sebagai agen perubahan. Tujuan Merdeka Belajar itu sendiri untuk memberikan kesempatan yang lebih luas bagi siswa dalam mengeksplorasi minat bakat masing-masing sehingga dapat memilih jalur pendidikan yang sesuai. Hal ini akan menumbuhkan semangat belajar, mendorong kemajuan bangsa. Konsep yang diperkenalkan Menteri Pendidikan ini pada tahun 2020 ini memberikan kebebasan bagi siswa dalam menentukan jenjang pendidikan, jenjang pelajaran, dan jenjang keahlian yang ingin dipelajari. Ada 4 program pokok kebijakan pendidikan Merdeka Belajar ini. Program tersebut meliputi ujian sekolah berstandar nasional USMB, rencana pelaksanaan pembelajaran RPP, ujian nasional, dan peraturan pemerintah peserta didik baru zonasi. Ujian sekolah berstandar nasional sendiri diterapkan dengan ujian yang hanya diselenggarakan oleh sekolah. Ujian tersebut dilakukan untuk menilai kompetensi siswa yang dapat dilakukan dalam bentuk tes tertulis ataupun bentuk penilaian yang lebih komprehensif sebagai portofolio dan penugasan kelompok, karya tulis, dan sebagainya. Sedangkan untuk penyusunan rencana pelaksanaan pembelajaran, Kemendikbud akan mempercepat dengan memangkas beberapa komponen dalam kebijakan baru tersebut. Guru secara bebas dapat memilih, membuat, menggunakan, dan mengembangkan format RPP. Dampak positif yang dirasakan oleh siswa karena kebijakan pendidikan Merdeka Belajar ini di antaranya yaitu perubahan pada pembelajaran siswa. Dalam kurikulum Merdeka, siswa diberikan kesempatan untuk mengeksplorasi dan mengekspresikan minat belajarnya. Hal ini bertujuan untuk membentuk siswa dengan jiwa kompetensi dan karakter yang baik. Kurikulum Merdeka Belajar juga dianggap menjadi solusi yang paling efektif dalam menyelesaikan berbagai permasalahan pendidikan. Hal ini dikarenakan kurikulum Merdeka Belajar ini memiliki beberapa keunggulan dibanding dengan kurikulum sebelumnya, yaitu lebih sederhana dan mendalam serta efektif dan interaktif. Baiklah, itu saja yang dapat saya jelaskan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.